Jadi intinya UGM di sini adalah harus membuka informasi-informasi yang sebelumnya dinyatakan sebagai rahasia kepada publik. Ya, betul. Itu putusan KIP. Ya, istilahnya bukan rahasia, tertutup. Iya tertutup. Oke, bahasa awamnya rahasia Dalam lah. konteks ini, Jokowi itu karena pejabat publik, Iya. tidak seperti orang biasa seperti kita. Kita boleh merahasiakan jasa kita dan karena kita bukan pejabat. Kalau pejabat publik, status itu gugur. Makanya ada istilah dikecualikan. Sebagai pejabat publik, dia wajib membuka hal-hal seperti itu. Oke, ini putusan KIP. Lalu kemudian UGM banding ke TUN, ke Tata Usaha Negara, dan hasilnya TUN menolak bandingnya UGM. Ya. Artinya putusan ini berlaku. Betul. Sekarang akan dilakukan kasasi, sudah. Oke. Jadi putusannya paling lambat agar paling lambat putusan UGM harus memutuskan ke kasasi sekitar tanggal 18-19 Juli. Kalau tidak dilakukan kasasi maka inkrah. Ya. Kalau inkrah, maka bisa dilakukan gugatan tadi secara pidana. Maksudnya hukuman pidana. Kalau tidak diberikan. Tidak memberikan. Kalau tidak diberikan. Jadi gini, kalau dari semua yang kita lihat 8 tadi, justru kalau UGM memberikan ke penggugat atau pemohon, ya kan? Nah, apakah ini tidak membuktikan justru Pak Jokowi adalah alumni UGM? Clear. Kenapa UGM kok Clear kan? ngotot Persoalan UGM tidak mau memberikan, persoalan UGM tidak mau memberikan, saya rasa memiliki pertimbangan lain. Iya kan? Kenapa? THS, nilai-nilai dan lain-lain sebagainya. Mungkin tapi justru udah didapat oleh Bang Roy tadi, ditampilkan nilai-nilainya. Iya kan? Nah, saya rasa tidak ada itu yang menampilkan Mabes Polri dan harusnya baca UGM harusnya baca Undang-Undang Informasi Publik kan sudah 14 ayat 2 ada di situ jelas. Jadi sebenarnya kenapa UGM justru ini melegitimasi karena dia berprinsip pada asas kehati-hatian. Nah, asas kehati-hatian itu tidak ada di Ini disampaikan UGM ya, waktu sidang ya. hati-hati untuk apa nggak jelas, nggak ada basis hukumnya. Mas Eman, tadi kan yang dokumen sebelumnya nih, yang sebelum ini yang Oke, sebelum yang kita geser. Tua. Ini kan sebenarnya yang lain-lain yang hitam itu udah diterima kan, yang belum itu yang kuning. Ya emang nggak bisa UGM kasih. UGM belum ngasih satu lembar pun. Enggak. Ini kan didapat dari KPU sebagian kan. Nah yang kuning pertama itu ijazah asli. Nggak mungkin UGM megang ijazah asli. Nggak mungkin KPU pusat megang. Iya kan? Satu. Yang kedua, yang poin dokumen-dokumen di bawah di 2 Romawi ke bawah itu emang nggak ada di UGM-nya. Ya ijazah asli nanti Pak Jokowi akan tunjukkan tadi yang saya katakan awal. Itu nanti dalam persidangan pembuktian soal kasusnya Mas Roy. Baru di situ pembuktian ijazah asli itu akan ada. Kalau UGM memang nggak punya ijazah asli, yang ada di UGM adalah pertinggal salinan, pertinggal legalisir. Jadi ketika misalnya Pak Jokowi mau daftar capres, legalisasi. 1 legalisasi di bawah Pak Jokowi, kalau itu 1, kalau misalnya 3 di bawah 1 pertinggal untuk di UGM. Paling itu yang dipunyain UGM, yang bukti legalisasi. Kalau aslinya kan mimpi UGM punya, kan nggak ada. Yang punya itu pribadi, siapapun yang punya ijazah Pak Jokowi. Misalnya Mas Roy sebagai tamatan lulusan UGM, Mas Roy pegang aslinya kan gitu. UGM kampus nggak pegang. Jadi emang salah alamat juga kalau diminta UGM itu.